selamat siang. Saya Vivi Francina Hili, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan model penanaman nilai anti korupsi. A. Model penanaman nilai anti korupsi. Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi oleh cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang sudah dipergunakan. Ada 3 model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu yang pertama, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Model ini juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai, karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik. Model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Nah, model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai-nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dalam nilai-nilai peserta didik. Keunggulan dan kelemahan model di luar pembelajaran. Keunggulan, peserta didik sungguh mendapat nilai-nilai melalui sebuah pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekedar informasi yang menolok. Peserta didik juga lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kelemahan, tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam. Tetapi peserta didik membutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. 3. Model pembudayaan. Pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah. Sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan sangat penting untuk peserta didik, karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Dalam rangka mendukung praktek anti korupsi tersebut, penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dan pembiasan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasan yang untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah, yang memerlukan peserta didik untuk melakukan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah. Pembiasan dan pembudayaan sangat penting untuk peserta didik karena akan merubah karakter seseorang di kemudian hari. Ada 2 perbedaan pembiasan, yaitu yang pertama pembiasan baik. Pembiasan baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang akan baik pula. Yang kedua, pembiasan buruk. Pembiasan ini akan membentuk sosok seseorang untuk berkepribadian yang buruk atau tidak bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, model gabungan. Model yang melakukan
gabungan antara model terintegrasi dan model di luar pembelajaran secara bersamaan. Model ini melakukan penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Pelaksanaan model ini melalui kerjasama dengan tim oleh guru maupun dalam kerjasama dengan pihak luar sekolah. Keunggulan dan kelemahan model gabungan. Model gabungan juga memiliki keunggulan pelaksananya beserta kelemahannya, yaitu yang pertama keunggulan. Semua guru terlibat dan bahkan dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri peserta didik. Anak-anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk karakter mereka secara informatif maupun diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Kedua, kelemahan. Menuntut keterlibatan banyak pihak dan banyak waktu untuk koordinasi. Selain itu, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.